Hai, apa kabar semua? Selamat datang di channel saya, Islam Unbox. Hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana mudah untuk membohongi umat Islam. Seberapa mudah umat Islam dibohongi oleh berita-berita yang nggak karuan ya. Misalnya salah satu contohnya yang saya mau bicarakan hari ini, banyak yang mengklaim mereka telah ditemukan kuburan Nabi Adam dan Hawa. Ya, pertama-tama saya juga nggak tahu kenapa Adam dipanggil Nabi. Nabi kepada siapa gitu kan, cuma dua orang waktu itu. Anyway, ini hari ini saya mau bercerita tentang kuburan Adam dan Hawa. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, salah satunya ini makam panjang Siti Hawa. Makam panjang Siti Hawa. Kita nggak akan bicarakan nabi-nabi yang lain, sahabat-sahabat yang lain, atau Muhammad ya. Kita bicarakan Adam dan Hawa hari ini. Makamnya panjang, kamu bisa lihat dari gambarnya aja. Itu panjang sekali ya. Dan kalau kita scroll down ke bawah, kita lihat ke bawah. Ya. Ini satu lagi. Satu lagi di sini. Makam istri Nabi Adam. 80 meter panjangnya. 80 meter. 80 meter. Ini salah satu orang yang nggak tahu nih gimana cara konversi unit-unit berapa panjang, kalau berapa kubit, berapa meter, atau berapa kaki. Mereka nggak tahu gimana cara konversinya ya. 80 meter panjangnya. Tapi apa yang kamu lihat, dua-duanya sama, kuburannya kurus ya, cuma panjang aja. Kuburannya lebarnya seperti kuburan biasa, kan aneh ya kan. Ini kuburannya jadi kelihatan seperti sedotan raksasa gitu. Kita lihat lagi gambar yang lain. Nah, ini ada lagi yang mengklaim bekas telapak Nabi Adam ada di Aceh. Setelah turun dari surga langsung menginjak kaki di sini. Nah, kita bisa lihat ini gambarnya kelihatan sekali nih. Ini gambar bohongan, tapi kan banyak yang nggak tahu ya. Mereka ukuran manusia segini, ini ibu-ibunya segini panjangnya, tingginya. Kakinya Nabi Adam tuh lebih panjang daripada tingginya ibu-ibu ini, ya kan? Jadi misalnya ibu-ibunya segini, kakinya panjangnya segini, kakinya. Tapi kalau kita lihat kuburan tadi, Hawa, ini kakinya kalau kita perpanjang, kakinya langsung nongol. Dan kuburannya harus lebih tinggi, ya dong? Kan semua manusia lahir ada rasionya. Lebar pundak dari pundak kanan sampai pundak kiri, dan dari ubun-ubun sampai telapak kaki ada rasionya. Dan ini nggak ngikutin rasio seperti itu. Jadi kalau kuburannya dibuka, kalau ada sesuatu di dalamnya, ada orang, berarti orangnya tuh kayak sedotan, kurus sekali, terus pundaknya cuma selebar gitu. Jadi orangnya segini, ini kakinya begini. Kan nggak mungkin, kan orang lebar pundak segini, dari ubun-ubun sampai kaki segini misalnya, ya kan, misalnya segini. Ini enggak, ini ikutinnya rasionya segini, ini cuma begini, kan tidak mungkin. Tapi banyak umat muslim yang percaya. Dan kita bisa lihat ini banyak aneh-aneh, cerita-cerita aneh di internet ya. Nah, sekarang satu ini. Seandainya masih hidup, tinggi Nabi Adam kira-kira seperti ini. Ini ya, beritanya ini 30 meter. Loh, tadi bilang 80 meter.
Yang ini bilang 30 meter. Tadi yang bilang itu yang di atas Hawa tinggi 80 meter. Yang sekarang Adam 30 meter. Loh, berarti Hawa tuh hampir 3 kali lebih tinggi daripada Adam. Nih saya mau kasih lihat lagi ke atas. Yang tadi dibilang 80 meter. Ya. Saya kasih lihat lagi yang 80 meter. Ini dia 80 meter. Makam istri Nabi Adam 80 meter panjangnya. Nah, kita lihat ke bawah. Yang tadi ya, Nabi Adam kira-kira seperti ini tingginya, 30 meter. Berarti kalau misal Adam segini, Hawa segini. Ya. Lucu ya. Tapi banyak yang percaya. Loh, lihat nih. Tapi sebenarnya kalau mau ikutin ukuran konversi ya kira-kira 30 meter. Tapi ya jelas itu nggak mungkin 30 meter. Karena orang kalau misalnya orang zaman sekarang aja kadang-kadang kita lihat yang di Tibet atau di Cina atau di India, atau ada juga yang pernah saya lihat di Mesir dan Amerika Selatan, ada yang tingginya 2,5 meteran kira-kira ya. Dan mereka tuh nggak bisa hidup lama dengan tinggi itu, dan mereka tuh susah sekali berjalan, susah, apalagi kalau 30 meter ya. Nah, ini nggak tahu gimana pakai. Saya ingat waktu itu pernah nonton, lihat sedikit cuplikan dari siapa tuh ustadz yang di penjara. Habib ya, Habib Rizik ya namanya. Habib Rizik bilang kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Nah, sekarang sama pertanyaan seperti ini bisa kita tanya, kalau Adam tingginya 30 meter, Hawa ukurannya 80 meter, yang bikinin baju itu siapa? Ya kan? Kita bisa sama mempertanyakan pertanyaan yang mirip ya. Jadi bukan cuma Rizik aja yang bisa nanya pertanyaan konyol seperti itu. Nah, ini 30 meter. Ini kan aneh sekali. Kalau misalnya benar, ini kita lihat gambar ini, Adam tingginya segini dan ini ada dinosaurus tingginya segini. Berarti sapi itu ukurannya seberapa ya? Sapi ukurannya segini. Berarti sapi itu ukurannya segini. Nah, kalau misalnya burung gereja atau cicak, kan aneh sekali. Cicak berarti udah nggak kelihatan, udah seperti semut, dan semut udah nggak kelihatan lagi, ya kan? Nah, ini aneh sekali. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, semua manusia itu ada rasionya, tingginya ada rasionya, dan lebar badannya, dan kepalanya di sini misalnya. Kan kita bisa lihat rasionya, semua ada rasio. Masa kuburannya panjang tapi lebarnya sama seperti kuburan biasa, kan aneh. Telapak kakinya tadi di contohnya ada yang besar sekali, lebih tinggi lebih panjang daripada tingginya ibu-ibu yang tadi. Tapi kita lihat kuburan Adam dan Hawa, kuburannya tingginya sama seperti kuburan biasa, lebarnya sama, cuma panjang aja. Kan mestinya kalau misalnya orang setinggi itu 30 meter, kakinya kan, telapak kakinya harusnya lebih panjang. Kalau telapak kakinya lebih panjang, kuburannya harus lebih tinggi. Ya, nggak bisa kuburannya kok tingginya cuma 0,5 meter. Nah, tadi ibu-ibu tadi yang, anggap deh ibu-ibu tadi pendek ya, anggap aja 1,50 meter, 1,5 meter. Ini kita anggap pendek. Dan kaki itu paling enggak 2,5 meter. Tapi kalau kita lihat kuburan-kuburan itu nggak ada yang bisa nampung kakinya. Kakinya mau taruh mana? Mau dipotong, ya kan? Itu aneh.
Nah ini juga nih sama ini, apalagi nih pakai subhanallah di depannya, pakai subhanallah makam Nabi Adam, lihat di panjang. Ini kayak sedotan raksasa ya. Nah ini kan aneh. Terus tapi kadang-kadang juga lucu, ada juga yang masih mempertanyakan di mana letak makam Nabi Adam. Seperti ini, banyak banget. Ini itu pertanyaan-pertanyaan aneh, dan mereka tuh kadang-kadang ada yang bilang ini pasti di sini, ada juga yang bilang di Sri Lanka. Ya. Jadi bukan cuma di Aceh atau di mana, tapi ada yang bilang di Sri Lanka. Jadi saya nggak tahu gimana bisa sampai Sri Lanka. Ini banyak sekali yang ini juga bilang 30 meter. Ini dia faktanya. Nah ini kan kelihatan nih, kalau kita lihat bajunya dibikin lebarnya sama seperti, ada ukurannya gitu, ada rasionya, lebar tambah tinggi. Tapi kalau kita lihat kuburan-kuburan tadi, nggak ada yang ada pakai rasio itu. Tinggi sama lebar nggak ada, udah nggak ada, nggak proportion gitu, sudah nggak seimbang. Nah ini juga nih. Nah sekarang ada lagi loh, ini ada lagi nih Bung Hasibuan. Nah sekarang makamnya kok di sini, Hawa. Yang tadi makamnya Hawa kok di luar. Ya, yang tadi yang di atas kita bisa lihat makamnya di luar. Ini di dalam rumah, di dalam gedung. Tapi yang di bawah tadi makamnya di dalam tanah. Kan aneh sekali ini. Nah ini makamnya di dalam tanah. Oh maaf, saya nggak mau buka soalnya. Ini makamnya di dalam tanah. Nah itu tadi contoh-contoh beberapa yang kita harus hati-hati gitu. Di internet tuh ya, misalnya kita mau lihat berita tentang vaksin COVID berbahaya, di internet kita banyak temuin cerita tentang COVID yang vaksin yang berbahaya, yang nggak bagus untuk manusia. Kalau kita mau cari berita tentang vaksin COVID yang bagus, tentang itu mereka efektif, banyak cerita-cerita tentang vaksin yang efektif. Itu semua kembali kepada kita, bagaimana kita bisa mencerna suatu berita itu, ini benar atau enggak, apa yang kita lihat tuh benar atau enggak, ya kan? Tapi umat muslim itu banyak umat Islam itu yang mereka kalau udah lihat tentang apa aja yang bernafaskan Islam, udah nggak bisa kendalikan, udah langsung percaya, langsung iya. Seperti yang baru-baru ini, berapa kali, bulan-bulan ini, berapa bulan terakhir, saya lihat berita-berita tentang investment yang nggak bagus ya, yang itu penipuan ya, yang 212 Mart, terus apa yang kebun itu kurma, perkebunan kurma, banyak investment seperti itu. Dan mereka kalau udah ada tentang berbau Islam langsung lompat. Nggak tahu itu investmentnya gimana, mereka udah nggak selidikin lagi. Apalagi kalau udah pakai ustadz ya. Nah ini umat Islam di Indonesia apalagi ya, masih mudah dibohongi. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umat, kalau kamu Kristen dengar ini, doain mereka supaya mereka tidak mudah dibohongi. Dan kalau ada yang Muslim yang mendengarkan ini, doa, ini bener apa enggak? Sudah berkali-kali banyak dikibulin,
ya jangan segampang itu dikibulin lagi gitu. Jangan terus-terusan ya. Sekali 2 kali udah. Jangan malu-maluin. Nanti kalau 3 kali 4 kali dikibulin lagi tentang sama, kan malu-maluin namanya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih untuk mendengarkan ini. Ini cuma, anggap aja saya cuma mau umat muslim supaya lebih peka dan lebih berpikir sedikit ya, supaya nggak mudah dibohongi lagi. Saya nggak ada maksud jelek, saya cuma mau umat muslim, umat Islam untuk berpikir lebih dalam dan lebih panjang dalam segala apapun, supaya tidak mudah dibohongi. Itu aja. Terima kasih. Dan untuk semua yang mendengarkan ini, meskipun kalian umat Kristen atau umat Islam atau tidak percaya Tuhan, saya berdoa semoga Tuhan memberkati semua. Terima kasih.